Saudara-saudara sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dengan renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Rabu 22 Juli 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang Maria Magdalena yang secara istimewa kita rayakan pada hari ini, dan kutipan kitab suci dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18 juga berkaitan dengan itu. Maka kita hari ini akan berbicara tentang Maria Magdalena yang merupakan sosok perempuan yang disebut-sebut dalam kitab suci dan dinyatakan kudus oleh Gereja Katolik. Maria Magdalena menjadi seorang tokoh perempuan yang menarik perhatian ketika diceritakan sebagai perempuan yang tertangkap basah ketika ia berbuat zina. Saat itu Yesus menyelamatkannya dari hukuman rajam orang-orang yang mengejarnya. Para penafsir Alkitab juga cenderung melihat perempuan yang dibebaskan dari 7 roh jahat dalam Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 2 juga adalah Maria Magdalena. Maka mari kita menjadikan situasi yang amat menarik ini sebagai sesuatu yang penting, karena melalui dia warta tentang kebangkitan Yesus itu disampaikan. Dialah perempuan pertama yang melihat Yesus bangkit dari kubur. Padahal dulunya ia bukan orang yang baik-baik saja. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan memberi anugerah dan tugas yang begitu luar biasa itu kepadanya? Mari pada hari ini kita merenung sejenak. Yang pertama tentang air mata kesedihan. Pagi-pagi buta, Maria Magdalena sudah pergi ke kubur Yesus dengan membawa bunga tabur dan wangi-wangian. Hari masih pagi disebutkan di situ, berarti ya hari masih gelap. Cukup bisa dibayangkan seorang perempuan berani datang ke kubur, tidak takut. Ini berarti seorang perempuan yang sangat berani atau pemberani lah. Karena didorong oleh cinta yang besar kepada Yesus, rupanya itulah yang menjadi penyebab ia lantas tidak mempunyai urat takut lagi. Dalam pikirannya hanya Yesus yang ia cintai. Meskipun jenazahnya, ia akan menjumpainya. Cerita menjadi mengejutkan karena Yesus menampakkan diri kepadanya, tetapi Maria Magdalena tidak mengenalinya. Kan sebenarnya agak aneh. Dia datang ke kubur pagi-pagi buta dengan semangat yang luar biasa karena cinta. Tetapi begitu Yesus menampakkan diri, ia tidak mampu melihat. Barangkali dalam konsep pikiran Maria Magdalena, ia hanya ingin menjumpai mayat Yesus. Atau tidak ada dalam bayangan di dalam pikirannya bahwa Yesus itu akan bangkit. Maka ketika yang dijumpai adalah Yesus yang bangkit, ia tidak tahu. Maria Magdalena hanya terdolong oleh perasaan hati, tetapi tidak mengerti isi kitab suci. Sehingga tidak mengenali Yesus yang hadir di hadapannya. Lebih daripada itu, ia tidak mengenali Yesus karena ia dibanjiri oleh air mata kesedihan. Dalam kesedihan yang amat mendalam, kehilangan yang sedemikian kuat, ditinggal sendiri dalam kesepian, biasanya yang ada adalah masuk dalam egosentris. Seseorang bukan berpusat pada dunia sekitarnya, tapi kemudian berpusat pada dirinya sendiri dan lupa pada sinar kemuliaan Allah.
Baginya semua tampak gelap. Maka kata-kata yang muncul adalah, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jadi pertanyaan menangis di sini menjadi penting karena rupanya air mata kesedihan telah membutakan Maria Magdalena. Yesus ada di tengah-tengahnya. Yesus ada di hadapannya. Yesus ada di situ, tetapi ia tidak mampu melihatnya karena alam kesedihannya yang sedemikian mendalam, karena tertutupi oleh air matanya. Yang kedua, tentang memandang makam. Makam adalah tempat orang mati, bukan tempat orang hidup. Oleh karena itu dalam makam tidak ada apa-apa sama sekali. Ya, karena tempat orang mati. Kita tak akan menemukan apa-apa dalam makam. Hal ini menarik untuk digeluti. Maria Magdalena mencari Yesus, tetapi ia mencarinya di makam. Dalam teks lain, misalnya dalam Lukas, yang teks lain yang seirama dalam Lukas bab 24 ayat 5 sampai 7, kita temukan kata-kata malaikat itu kepadanya. "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit." Nah, ini yang menjadi permenungan kita. Mencari Tuhan Tuhan yang hidup di tempat orang mati. Maria Magdalena tidak mampu mengenal Yesus karena ia terus-menerus memandang kematian, memandang ke makam. Ia hanya memandang kematian, bukan melihat kehidupan. Maka ia tidak bisa melihat Yesus. Dan rupanya Yesus menyebut nama Maria dari belakang. Apa artinya? Orang yang memandang hanya ke makam, memandang hanya kematian, ia sebenarnya membelakangi Yesus. Dan ketika Yesus mengatakan Maria dari belakang, itu berarti, karena dikatakan di situ, karena ia kemudian menoleh ke suara itu. Berarti menoleh itu ya melihat ke belakang. Berarti ia membelakangi Yesus. Hal ini berarti dengan memandang kematian, Maria Magdalena justru membelakangi Yesus yang hidup. Inilah kiranya yang menjadi pembelajaran penting untuk kita semua. Tak jarang terjadi kehadiran Tuhan tidak bisa kita kenali karena kita diliputi oleh kesedihan. Pandangan kita ke arah makam, dan justru dengan demikian kita membelakangi Yesus. Bagaimana mungkin Yesus tampak karena ada di belakang persoalan hidup kita. Jadi tertutupi itu semua. Oleh karena itu dalam keadaan sulit dalam hidup kita, apapun kesulitannya itu, hari ini kita diajak untuk memandang Yesus yang bangkit, bukan malah memalingkan diri dari Tuhan dan justru memandang kematian. Yesus hidup. Dan itulah yang kita pandang. Sekarang mari kita masuk ke poin yang ketiga tentang larangan memeluk Yesus. Ada bagian menarik yang diceritakan dalam Injil Yohanes pada hari ini. Ketika begitu bersuka cita karena Yesus ternyata hidup, Maria sudah terbuka matanya, Yesus bangkit. Ada gerakan manusiawi untuk memeluknya, mengungkapkan kegembiraan yang besar. Memeluk di sini adalah sebuah ungkapan sukacita yang besar. Yesus yang disangka telah mati ternyata hidup kembali. Ini ungkapan sukacita. Namun adegannya agak sedikit membingungkan karena Yesus kemudian berkata, "Jangan memegang aku karena aku belum pergi kepada Bapa." Mari kita sedikit memberikan tekanan kepada kalimat ini, jangan memegang aku. Mengapa tidak boleh memegang? Sementara kepada Thomas, ketika penampakannya kepada Thomas, Yesus juga memintanya, malah sebaliknya, cucukkanlah jarimu, jari tanganmu itu ke bekas luka paku ini. Dan tanganmu juga ke bekas lambung.
yang ditombak oleh serdadu. Pertanyaannya mengapa berbeda? Kepada Maria Magdalena dikatakan jangan pegang aku. Kepada Thomas Yesus mengatakan taruhlah tanganmu, jarimu di sini. Kemudian alasan yang digunakan Yesus adalah sebab aku belum pergi kepada Bapa. Memeluk itu bisa berarti ditahan. Jadi kalau kita memeluk itu berarti orang tersebut kita tahan kan sebenarnya, ada di dalam ketenangan hidup kita. Memeluk Tuhan berarti supaya Tuhan tidak beralih dari hidup kita. Dengan memeluk Yesus berarti Yesus ditahan di tempat itu. Padahal ia harus pergi kepada Bapa dalam kemuliaan. Hal ini bukan ditafsirkan kalau dipeluk berarti najis, atau sekarang tubuh Yesus harus mulia maka enggak boleh dipeluk lagi, maka dikatakan najis. Sehingga kalau najis nanti tidak layak di hadapan Bapa. Bukan tafsirannya seperti itu. Namun ketika Yesus ditahan di situ, berarti ia diminta ada di situ terus. Sementara misinya bukan lagi berada di tengah dunia secara fisik, tetapi secara rohani. Itu misi Yesus kemudian. Maka aku ini belum pergi kepada Bapa. Nanti setelah pergi kepada Bapa, nanti akan menurunkan Roh Kudus. Karena kata-kata Yesus ini lanjutannya dengan tugas untuk mewartakan berita tentang kebangkitan, berarti barangkali peristiwa ini dimaksudkan agar Maria Magdalena tidak berhenti pada sukacita semata, tetapi sukacita itu sekarang diwujudkan dalam tugas baru, yaitu menceritakan pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang hidup. Mewartakan tentang kebangkitan Tuhan. Maka sukacita dalam hidup kita ini bukan sukacita dan kemudian Tuhan ku ada di sini dan kemudian ingin mendapatkan itu semuanya untuk diriku. Memeluk itu berarti untuk diriku, bukan. Tapi sekarang setelah Yesus tidak ada di dunia ini, maka sukacita kebangkitan mesti diwartakan. Maka hidup rohani itu kemudian tidak berhenti pada kedamaian pribadiku. Bahwa aku telah mengalami kedamaian karena berdoa ini dan itu. Itulah sebabnya hakikat hidup kita sebagai murid itu tidak boleh tergolek dalam kesedihan yang mendalam sekalipun. Dan juga tidak berada dalam euforia sukacita yang berlebihan. Kita diminta untuk mewarta kebangkitan Tuhan. Namun perlu disadari bahwa semua itu bermula dari sebuah pengalaman perjumpaan dengan Yesus sendiri. Pengalaman kebangkitan adalah pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Kita diutus pergi setelah kita menjumpai Tuhan. Namun tak jarang terjadi, begitu kita menjumpai Tuhan, kita ingin agar Tuhan untuk diriku saja dan bukan untuk banyak orang. Maka mari kita renungkan sahabat Tuhan hari ini, supaya kita semua tidak terbungkus oleh kesedihan maupun sukacita yang berlebihan. Yang kemudian membuat kita menjadi semakin kerdil dalam hidup rohani. Tetapi kita semua justru dari pengalaman akan Allah terdorong untuk mewartakan kehidupan kita secara baik. Tuhan memberkati.